kita jangan mengharapkan juga datangnya bansos yang berasnya 10 kilo, yang amplopnya 50.000. Jangan kita berharap juga terhadap itu. Kita harus bekerja keras. Kita harus malu menunggu bansos. Kita harus malu menunggu amplop. Kita harus malu menadahkan tangan. Hayo Sobat DB, mengembangkan bisnis kita sekecil apapun bisnis kita. Kita kembangkan, kita lanjutkan, kita jalankan terus tanpa putus asa. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, saya baru saja didatangi seorang lelaki berusia sekitar 35 tahun, namanya Mujianto. Dia mengeluh kepada saya, mengatakan selama tahun 2024 kehidupannya sulit sekali. Di samping kehidupannya susah di tanah Jawa, di kampungnya di Pulau Sumatera, di tempat orang tuanya melahirkannya 35 tahun lalu, di lokasi transmigrasi. Kehidupan sulit sekali selama tahun 2024 kemarin ini. Di kampung dia punya lahan sawit, tapi sayangnya sawitnya buahnya jarang sekali. Sudahlah harganya sering murah selama tahun 2024 dan panennya pun menyedihkan sekali. Buahnya jarang katanya. Katanya tidak sawit dia saja yang begitu, tetapi sawit tetangga juga demikian di sekitar lahannya. Menurut Mujianto, hidupnya susah sekali selama tahun 2024. Dan dia malah sekarang ini jadi tukang ojek. Dan alhamdulillah, dengan berusaha sebagai tukang ojek, dia bisa memenuhi kehidupan keluarganya sehari-hari. Ketika saya tanya, apakah tidak ada mencoba berbisnis selama ini? Menurutnya sudah. Bahkan sekarang ini dia sudah masih ada usaha. Dia punya kedai kecil-kecilan di rumahnya. Jadi di samping sebagai seorang tukang ojol, dia juga punya kedai di rumah yang dikelola oleh istrinya. Dari sini sahabat BN kita melihat bahwa rakyat di Republik ini sekarang, termasuk kita tentunya, sangat mengharapkan perekonomian rakyat di negara kita ini bangkit di tahun 2025 ini. Sudah tidak tertahankan tampaknya oleh rakyat lagi sulitnya kehidupan yang telah mereka rasakan selama setahun belakang ini. Tetapi apakah mungkin perekonomian kita bangkit di tahun 2025 ini? Sobat DB, tentu saja inilah yang kita harapkan kepada pemimpin kita, terutama kepada Presiden Prabowo yang baru saja 20 Oktober lalu disumpah menjadi seorang presiden. Tentu kita ingin agar negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bangkit ekonominya. Namun yang mengejutkan kita pula, di tengah-tengah keinginan rakyat sangat banyak tertompang kepada Prabowo, Prabowo malah mengumumkan di akhir tahun 2024 kenaikan PPN menjadi 12%. Tentu saja ini menyakitkan bagi rakyat, tetapi bagaimanapun rakyat tentu berharap agar kepemimpinan Prabowo di 2025 ini
membawa angin segar kepada rakyat terhadap kebangkitan perekonomian kita. Beranjak dari sini, Sobat DB, saya ingin menyampaikan kita di tahun 2025 ini harus bangkit. Kita di tahun 2025 ini harus bisa lebih baik dibandingkan tahun 2024. Kita harus optimis. Kita harus yakin dengan usaha kita bahwa kita akan berusaha keras di tahun 2025 ini agar hidup kita lebih baik dibandingkan tahun 2024. Kita akan menjalankan bisnis kita dengan lebih baik lagi. Kita akan bekerja lebih keras lagi. Kita akan berusaha lebih maksimal lagi. Kita jangan sampai nanti terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah yang mungkin saja tidak menguntungkan kita ditinjau dari sisi perekonomian rakyat. Bagaimana kita bisa bekerja keras, bagaimana kita bisa berusaha maksimal kalau kondisi ekonomi kita dari pemerintah kita tidak baik. Sobat DB, kita sekarang ini harus lagi berusaha keras sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita tidak bisa patah hati. Kita tidak bisa putus asa gara-gara kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita tidak sesuai dengan apa yang menurut kita akan bisa membangkitkan ekonomi. Bangkit kita lagi, Sobat DB, bangkit kita lagi. Misalnya kalau kita selama ini berjualan sayur sebagai pedagang sayur, mungkin selama ini kita berjualan dari pukul 9 sampai pukul 4. Sekarang kita coba dari pukul 6 sampai pukul 6. Itu contoh kecilnya. Kita berusaha keras. Kita tidak boleh larut, Sobat DB, dengan langkah-langkah yang mungkin saja memilukan yang diambil oleh pemerintah dari sisi ekonomi maupun dari sisi yang lain yang bisa berpengaruh kepada ekonomi kita. Sobat DB, satu prinsip lagi yang harus kita pegang sekarang ini. Kita jangan mengharapkan juga datangnya bansos yang berasnya 10 kilo, yang amplopnya 50.000. Jangan kita berharap juga terhadap itu. Kita harus bekerja keras. Kita harus malu menunggu bansos. Kita harus malu menunggu amplop. Kita harus malu menadahkan tangan ketika pilkada datang, ketika pilpres datang, ketika pemilu datang. Kita jangan mengharap itu lagi. Kita ayo bekerja keras kita. Ayo kita banting tulang. Ayo kita memeras keringat. Kita tanamkan lagi rasa malu pada diri kita. Ketika kita menerima bansos, kita tanamkan lagi rasa malu pada diri kita. Ketika kita menerima BLT, kita tanamkan lagi rasa malu pada diri kita. Ketika kita menerima amplop, malu kita lagi. Karena kita malu menerima segalanya itu tadi. Maka kita bekerja keras lagi, sahabat DP. Kita bekerja keras. Kita berusaha keras. Kita berikhtiar. Kita berikhtiar. Kita bertekad dalam diri kita bahwa kita tidak akan hidup hanya dengan bansos. Kita tidak akan hidup hanya dengan amplop pemberian orang. Kita akan hidup dengan keringat kita sendiri. Hayo Sobat DB, berikhtiar. Hayo Sobat DB, mengembangkan bisnis kita. Sekecil apapun bisnis kita, kita kembangkan, kita lanjutkan, kita jalankan terus. Tanpa putus asa, tanpa mengharap bantuan dari sana sini. Sobat DB, orang yang selalu senang dengan tangan di bawah tidak akan bisa maju, tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa berkembang. Karena itu, kalau kita selalu mengharapkan bansos datangnya, mengharapkan BLT datangnya,
mengharapkan amplop 50.000, 100.000 datang. Kita tidak akan bisa maju, kita tidak akan bisa sukses. Mari kita tanamkan pada diri kita. Kita yang akan memberikan bantuan kepada orang lain, kepada sanak saudara kita yang berkekurangan. Kita bertekad untuk kita memberikan lagi. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau kita berusaha keras, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada. Mari kita tanamkan pada diri kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita berusaha keras, kalau kita bekerja keras, kalau kita berniat, bertekad untuk mencapainya. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan mari kita di awal tahun 2025 ini bertekad pada diri kita untuk malu didatangi oleh tim sukses yang membawa amplop 50.000 untuk memilih si A, yang membawa amplop 100.000 untuk memilih partai A, partai B, partai C. Sobat DP, mari kita anggap hina orang yang menyogok-nyogok. Mari kita anggap dia hina. Jangan kita sampai menerima. Kalau kita menerima, maka kita juga hina. Sobat DB, sekali lagi, di awal tahun 2025 ini, mari kita tancapkan tekad kita. Mari kita munculkan semangat kita yang membara untuk hidup lebih baik dibandingkan tahun 2024. Hayo kerja keras, hayo kerja keras, hayo kerja keras. Jangan putus asa, jangan putus asa, jangan putus asa. Yakin usaha kita akan sukses. Demikian Sobat DB, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.